Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, para alim ulama, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian semuanya, senantiasa jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka mari kita balas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dengan jalan kita, dengan cara kita menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita hadir di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di malam-malam yang mulia. Kita bertemu dengan para jamaah yang hadir di masjid ini, para jamaah yang mulia. Kita beda suku bangsa, beda alamat, beda warna kulit, beda bahasa, beda tempat tinggal, tetapi malam ini kita masih diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir semuanya di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengharapkan nilai-nilai kemuliaan dari yang maha mulia, yang memberikan kemuliaan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan, hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang melaksanakan kebajikan, kata Allah, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam sejarah atau ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat tinggal pertama kali nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salam. Cuman karena melakukan satu kesalahan, akhirnya Nabiullah Adam dan Ibu Hawa dipindahkan ke bumi. Tetapi itulah tempat tinggal yang hakiki, tempat tinggal yang mulia adalah surga. Artinya apa? Bahwa surga adalah
kampung halaman kita yang hakiki. Kampung halaman yang betul-betul sudah Allah sediakan. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa, buat orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita berlomba-lomba mencari kemuliaan dari yang memberikan kemuliaan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sarananya apa? Sarananya sudah Allah berikan, yaitu dengan menjadi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sarana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Asy-Syura ayat yang ke-90, wa uzlibatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga didekatkan buat orang-orang yang bertakwa. Artinya apa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dengan kita meminta kemuliaan kepada yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan berupa surga. Kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana hidup di dunia ini, ada orang yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, rumah megah, tanah di mana-mana. Tentu orang yang seperti itu bukan orang pengangguran, bukan orang yang bermalas-malasan. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka adalah orang-orang yang giat senantiasa mencari pekerjaan. Sehingga dengan sabarnya bekerja di dunia saja, mereka bisa membangun istana mungkin, bisa membangun rumah yang megah, bisa punya kendaraan yang mewah, tanahnya di mana-mana. Itu karena apa? Mereka bersabar untuk apa? Bekerja. Begitu juga kalau ada orang ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dia harus bekerja. Dan bukan hanya sekedar takwa, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Artinya apa? Dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berlomba-lomba dalam mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar takwa, tetapi harus berlomba-lomba. Sebagaimana kita lihat ada orang yang bekerja betul-betul dari pagi pulang malam, tidak sempat ketemu anak bininya itu. Kenapa? Berlomba-lomba dalam bekerja untuk meraih cita-citanya di dunia. Tentu begitu juga orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jalan dan petunjuknya sudah Allah arahkan di dalam Al-Quran sebagai mappingnya, sebagai arahan-arahannya. Maka itulah jalan takwa yang harus kita raih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin buat sebagian orang karena menganggap bahwa orang yang mulia itu yang banyak hartanya, orang yang mulia itu yang megah rumahnya, orang yang mulia itu yang mewah mobilnya, banyak anaknya, dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau semua itu bernilai hanya sekedar nilai dunia, maka itu akan binasa para jamaah. Semua kemewahan, semua kesenangan yang nilainya dunia dan tidak diarahkan kesenangan-kesenangan dunia, anugerah Allah berupa dunia itu tidak diarahkan untuk ke jalan takwa, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Rumah akan ditinggalkan, mobil mewah akan ditinggalkan, bini cantik pun akan ditinggalkan, karena itu sifatnya hanya sementara. Dan kalau Allah yang memiliki kemuliaan yang hakiki, kalau Allah sudah berkehendak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya lemah bisa Allah kuatkan, yang tadinya kuat bisa Allah lemahkan, yang tadinya rakyat biasa bisa dijadikan dia sebagai penguasa, yang tadinya penguasa bisa dijadikan rakyat biasa, yang tadinya mulia di mata manusia juga Allah yang memiliki kemuliaan, mampu Allah untuk menghinakan seseorang tersebut. Karena apa? Begitulah Allah yang memiliki kemahamuliaan, kemuliaan yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah Muhammad, wahai Rabb pemilik kekuasaan, Allah adalah penguasa sejati. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Kita tahu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah hidup di muka bumi ini seorang penguasa, tetapi dia zalim terhadap rakyatnya. Lama dia berkuasa, tetapi kalau Allah mau berkehendak, Allah hancurkan. Siapa? Fir'aun. Lama dia berkuasa, tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah hancurkan, Allah binasakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita baca dalam sejarah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW pertama-tama berdakwah di Mekah, pun seperti dakwahnya dihinakan oleh orang musyrik, orang-orang kafir. Tetapi begitu hijrah ke Madinah, Islam begitu mulia, Islam begitu hebat, Islam begitu agung. Karena apa? Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah lah sang pemilik kemuliaan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita melihat saudara-saudara kita bagian daripada rangkaian bulan Ramadan. Berakhir dengan Idul Fitri, banyak saudara-saudara kita yang pulang kampung. Akan muncul tentu rasa kerinduan ingin pulang kampung. Begitu juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya harus muncul ada rasa kerinduan terhadap apa? Kampung sebenarnya. Kampung yang hakiki, yaitu apa? Al-Jannah. Ada 4 golongan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafadil lisan wa mut'imil ji'an wasaimi fi syahri Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang dirindukan surga, yang dirindukan jannah. Jadi bukan hanya sekedar kita saja yang rindu, yang ingin masuk surga, tetapi Allah merindukan ke-4 golongan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa rajin tilawah Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an. Al-Quran turun pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran pun nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena ia pada hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang rajin membacanya ketika di dunia. Al-Quran akan mencari orang-orang. Kalau orang yang rajin bersolawat, Nabi akan memberikan syafaat. Tetapi Al-Quran akan mencari, bukan orang yang mencari Quran, tetapi Al-Quran akan mencari senantiasa orang-orang yang rajin membaca Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Kemudian yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kalau tidak untuk berkata baik, lebih baik diam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat orang yang berpuasa, qauluz zur, jangan sampai dia berkata dusta. Yang kita lihat hari ini, kalau ada orang yang imannya lemah, kalau tidak bicara dusta tuh kayaknya kurang afdal. Jadi sehari-harinya dia harus berdusta. Bahkan rakyatnya yang dibohongi. Bagaimana kita bisa dirindukan oleh surga
Kalau para pemimpinnya saja sudah terbiasa berbohong terhadap rakyatnya, tentu rakyat akan melihat bagaimana tingkah laku pemimpinnya. Mungkin rakyat akan mengajarkan kebohongan-kebohongan terhadap anak-anaknya, sebagai rakyatnya di keluarganya. Karena apa? Karena terbiasa berdusta. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, ya, kalau tidak berbicara baik, maka lebih baik diam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah apa? Orang-orang yang sering ngajak makan-makan orang lapar, yang sering ngajak makan-makan orang miskin. Itu orang-orang yang sering dirindukan surga. Bukan sekedar kita pesta yang diundang orang kaya di Hotel Haris namanya umpama. Kan ada Hotel Haris ya. Horizon ada. Ya. Banyak hotel. Ya, pokoknya banyak hotel-hotel mewah. Karena yang diundang orang kaya, usahakan laler pun jangan masuk kalau bisa. Kan begitu. Ya, itu saking apa? Yang harus makan tuh orang-orang kaya. Tapi yang seperti itu kata Nabi, itu bukan golongan yang dirindukan surga. Tetapi yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa orang yang sering ngajak makan-makan orang-orang miskin, orang-orang lapar. Itulah yang dirindukan surga. Kemudian yang terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini, tadi siang kita berpuasa dan masih ada kesempatan kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, puasa tahun ini lebih baik daripada puasa kemarin. Dan puasa yang akan datang, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan dengan Ramadan kali ini. Ini saja para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.